Ya semuanya ini kan APBN. APBN kan nanti dia akan mencari biaya-biaya mana yang bisa diefisienkan, artinya dikurangin kan gitu. Ada juga yang sudah dikurangin, misalkan dampak ke transfer ke daerah. Jadi dana daerah dikurangin. Nah kalau dana daerah dikurangin, berarti kan yang harus dikorbankan kan rakyat di daerah gitu. Makanya saya bilang KPK periksa semua, dokumen semua dia bisa minta. Tadi saya tanya Pak Saud, mudah itu. Dampak ekonomi khususnya kasus bus ini apa Pak bisa dijelaskan? Iya, kalau kita harus menanggung, kalau ini harus ada korupsi dan sebagainya, ini kan akan menjadi gagal bayar, kesulitan membayar lah. Sekarang kan ini sudah ada kesulitan membayar bunga. Oleh karena itu, sekarang negara turun tangan untuk menanggung pembayaran itu. Ya tentu saja ini akan membuat APBN kita semakin berat, dan dampaknya adalah kemungkinan besar terhadap biaya-biaya atau belanja negara yang terkait dengan untuk masyarakat dikurangi gitu. Jadi biaya sosial, belanja sosial dan sebagainya itu bisa dikurangi, ya kasihan rakyat kita. Kenapa? Lah ya itu, bahwa ditanggungnya ya memang kalau akhirnya ya negara cuma ada dua pilihan. Kalau tidak bisa bayar, apakah membiarkan ini pilot atau menanggung. Nah dia menanggung. Tapi itu sih biasa-biasa saja selama kasus korupsinya itu benar-benar ditegakkan. Misalkan yang saya contohkan adalah kasus korupsi misalkan terjadi di pengadaan pesawat terbang ya di Garuda. Nah itu juga kan ditanggung juga. Garuda belum lama ini melalui Danantara pemerintah mensuntik dana 30 triliun gitu. Oh, besar, ini jauh lebih besar dari yang sekarang ini mengenai WUS gitu. Tetapi kasus korupsinya tuntas, dan ini juga kasus korupsinya harus tuntas. Siapa yang bertanggung jawab merugikan keuangan negara ini? Dari efek domino ini yang paling terdampak sektor apa? Ya semuanya ini kan APBN. APBN kan nanti dia akan mencari biaya-biaya mana yang bisa diefisienkan, artinya dikurangin kan gitu. Ada juga yang sudah dikurangin, misalkan dampak ke transfer ke daerah. Jadi dana daerah dikurangin. Nah kalau dana daerah dikurangin, berarti kan yang harus dikorbankan kan rakyat di daerah gitu. Dia punya subsidi lah atau apa itu akan dikurangin gitu. Nah itulah sektor-sektornya, bukan hanya sektornya, tapi dampaknya terhadap rakyat langsung. Apa Pak yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi dampak-dampak yang paling tidak bisa ditekan? Ya pertama adalah negosiasi dengan pihak pemberi pinjamannya, yaitu China Development Bank. Kalau kita kan ini bunganya kan tidak normal untuk proyek infrastruktur jangka panjang begini, yaitu 2% dan 3,4%. Ya harusnya adalah seperti penawaran Jepang, 0,1%. Kalau 0,1% ini kita tidak terlalu kesulitan. Itu paling maksimum kalau dia itu 100 miliar palingan gitu kan. Jadi jauh lebih berat kalau dengan yang sekarang ini. Itu yang harus dinegosiasikan. Apakah benar Jokowi? Ya itu kan banyak yang pesimis gitu. Tetapi kan dengan rakyat bersatu padu memang menegakkan ini negara hukum.
Jadi tekanan-tekanan ini harus diberikan terus kepada KPK, dan yang penting di situ bergulir. Pada satu saat kan ini akan terbuka juga, akan bisa diselidiki. Ya, kita lihat sekarang di beberapa di kementerian, di pendidikan, lalu juga ada di Pertamina, itu kan semua juga orang berpikir kan tidak mungkin bisa terjadi bisa disidik kan gitu kan, tapi akhirnya kan bisa gitu. Ini tergantung apakah Jokowi ini harus selalu dilindungi. Bisa saja setengah tahun lagi, setahun lagi ini kan peta berubah gitu. Nah ini yang penting adalah ya, kasus ini, dugaan-dugaan ini udah harus masuk dulu. Itu harus tetap jalan. Cuman tadi saya katakan itu desainnya sampai Surabaya, tetapi harus, iya, usaha harus tetap dijalankan. Kalau nggak mangkrak itu. Ya mau terusin ke Surabaya atau enggak, desainnya ke sana. Ya nanti harus diteliti ulang lagi. Seperti saya katakan tadi, nanti membunuh udara enggak, membunuh tol enggak. Kalau di negara lain kan diatur jadwal pesawat dengan jadwal kereta cepatnya diatur sehingga orang tidak jadi kanibal di sana. Nah itu yang perlu dilihat dulu. Kalau enggak diteruskan ya mangkrak. Apa sih upaya Pak Yusuf yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah menurut Bapak ini? Ya sebetulnya gini loh, sejak kemarin Presiden bilang dia ngambil alih, itu urusannya sudah selesai. Perkara dia mau lewat apa, pakai apa, terserah Presiden. Artinya polemik ini harusnya sudah selesai. Nah tinggal bahas bagaimana cara menyelesaikan. Karena itu sudah jelas diambil oleh pemerintah, tanggung jawab pemerintah. Tentu pakai APBN. Nah terus bagaimana caranya? Saya kan beberapa kali katakan, duduklah antara Menteri Keuangan dan Komisi 11 karena dia yang akan memberi tanda tangan. Itu mau diapain? Tapi kan Presiden sudah ambil, itu saya ambil alih. Tanggung jawab saya selesai sudah. Nah mau apa kita lihat nanti. Tapi tidak melepas kasus yang dicurigai teman-teman pidananya. Silahkan aja lanjut. Kalau memang nanti ini ditembuskan ke Surabaya, bukankah itu akan menambah kos lagi, Pak? Loh, ya pasti. Nah, artinya apakah tetap itu tersangkut paut dengan utang yang nantinya? Ya pasti lebih besar. Makanya itu dihitung, diteliti ulang lagi. Karena sudah beda kursnya, sekarang sudah hampir 17.000. Sanggup nggak, pakai apa, semuanya. Tapi kalau ditanya bangun atau tidak, ya harus dibangun. Tetapi kapan? Nggak tahu. Tunggu lihat bagaimana kemampuan kita, bagaimana restrukturisasi yang sekarang. Ingat bahwa WUS tahun depan sudah overhaul semua. Itu biayanya sama seperti overhaul pesawat C-check, mahal. Siapa yang mau bayar? Ini frekuensi yang dipakai, yang punya Telkomsel 5 MHz, belum dibayar 1,3 T per tahun. Gimana? Ya semua dihitung. Pak, kamu sendiri itu layak pakainya sampai berapa tahun? Tergantung, saya nggak usah teknisnya. Biasanya kan sekitar 30 tahun. Ya kalau sampai 40 tahun saja kan sudah. Jadi dan ada teknologi-teknologi yang harus dikembangkan terus. Itu kan juga perlu dana. Jadi tidak mudah. Dari dulu waktu saya dan Pak Jonan bilang itu kemahalan, ya maksudnya sekarang ini. Jadi sekarang ini udah saya sampaikan 9 tahun yang lalu, terus mau gimana? Ya nggak tahu saya. Iya kan? Sudah 9 tahun yang lalu saya bicara. Itu kan ada yang motong-motong podcast saya dulu sama Pak Akbar Faisal, sama siapa. Udah lama sekali. Artinya penghitungan pada saat itu memang tidak mempertimbangkan kisah akan datang atau gimana, Pak? Ya pasti harus mempertimbangkan. Dan kenapa tidak pakai hedge? Kenapa tidak di hedging? Itu juga pertanyaan. Makanya saya bilang KPK periksa semua, dokumen semua dia bisa minta. Tadi saya tanya Pak Saud, mudah itu. Cari, review semuanya, baru kita ambil. Jangan cuma ngomong-ngomong aja. Saya kan hanya mengingatkan bahwa ada perbuatan yang perlu diperbaiki. Soal keretanya ya harus selesai. Gimana caranya? Ya itu yang harus dibahas. Cari solusinya gitu. Hah? Jadi caranya sendiri untuk membayar utangnya gitu? Ya di restrukturisasi atau jual saham. Mungkin ada perusahaan lain mau jadi pemegang saham dari 60 dipecah lagi dan sebagainya kan bisa. Itulah guna restrukturisasi. Tapi tahunnya biasanya diperpanjang.
Bung Agus Pambagio, ini pertanyaan yang menarik ini, publik ingin tahu. Apa ada ya kalau Anda punya infonya, ada klausul kalau gagal bayar utang atau apapun lah, kan banyak kasus nih di Afrika, di Pakistan, Bad debt, debt trap. jaminan, ya debt trap. Kira-kira di proyek WIS itu bocoran infonya ada nggak sih? Apa yang akan disita oleh selain tentu Jokowi? Saya pernah bicara terus diprotes Luhut bahwa kalau disita, misalnya disita, kan barangnya di tengah pulau gini emang mau. Paling apa yang dia minta? Saya tanyakan pada ahli geopolitik supaya memberikan masukan. Cina kan mau masuk lewat Natuna itu, terus. Ya dia minta pangkalan di situ kan bisa. Ya kan, gimana? Itu aja. Itu belum dijawab, malah bilang itu ngapain ngomongin geopolitik? Lo itu mesti diantisipasi. Iya, kalau itu katanya belum pernah ikut Lemhanas katanya, saya nggak tahu. Tutup aja Lemhanas. Nah, jadi gini, ini semua ahli korupsi anti korupsi sudah semua. Saya hanya lihat dari sisi kebijakan. Pertama, kalau ini harus dibuktikan ya. Kalau pengalaman saya loans itu memang ditandatangani oleh kedua presiden kalau bilateral. Ya, jadi kalau mau korupsi itu sudah ada di situ. Jadi sekarang cari dokumen report to the president dari proyeknya JICA. Itu dicari, terus silakan dilihat secara finansial dan sebagainya. Kemudian yang di Cina dicari. Makanya dari tadi saya katakan kumpulkan semua dokumen. Karena itu tugas KPK. Ya kan, atau kejaksaan atau siapalah. Semua dokumen itu. Contoh waktu Garuda yang Emir kena itu kan karena dari Rolls Royce-nya ketangkep KPK Inggris. Baru sih. Di sininya nggak bisa membuktikan. Nah, jadi sekarang baca seluruh kontraknya itu lalu ada bocornya di mana. Karena semua itu harusnya ini pengalaman Pak Saud bisa dilihat, baru ditentukan. Satu. Kedua, di media sosial banyak yang misleading. Jadi bukan memperkuat kita untuk menggugat korupsinya, jadi misleading. Misalnya kereta di Arab Saudi cuman sekian-sekian. Itu nggak bisa dibedakan apple to apple. Karena di Arab Saudi datar, at grade. Nggak ada terowongan, nggak ada yang di atas. Gunung. Tanahnya gratis. Kita tanahnya dimainin oleh para calo. Ya kan? Nah, itu yang harus dihitung. Keretanya juga bukan kereta cepat itu. Nah, ini yang perlu dipelajari. Kemudian ada kalau kita mau lihat tadi sudah dibandingkan segala macam. Waktu itu kurs yen berapa? Sekarang kurs yen berapa? Yang di sini US dollar dengan yuan. Nah, baru ketemu angka 1% dengan itu berapa besarnya kalau dirupiahkan per hari ini. Angka 2%, 0,1 dan sini 2% berapa per hari ini. Nah, baru bisa kita ini. Kalau yang banyak beredar itu, saya khawatir itu jadi memperlemah kita karena tidak apple to apple di semua ininya. Jadi itu yang dari saya setuju semuanya masuk, kita coba angkat. Saya tadi bicara di beberapa televisi, bisa kalau presiden ngambil alih, oke. Tetapi pakai uang siapa? Apakah uang koruptor yang dipamerkan di kejaksaan itu bisa buat bayar? Nah, ya makanya. Kan kalau itu mau dibayar silakan. Kalau pakai APBN nanti dulu, kan begitu. Saya nggak tahu Pak Saud, itu uang yang dipamerkan itu kemana itu jatuhnya? Dimasukkan, yakin? Yakin? Oke. Nah itu yakin. Kalau itu ya artinya kan di APBN. Tetapi uang dari mana? Ini jilid berikutnya ini kalau mau bahas ini nanti bayar. Kan sudah diambil alih presiden. Dan bayarnya pakai duit apa? Itu jilid berikutnya. Apa mau motong dana MBG? Kita nggak tahu. Mau motong semua korupsi yang katanya punya emas dan uang segala. Ya itu yang perlu kita ke depan gitu. Karena saya pribadi belum yakin uang yang dipamerkan itu masuk ke kas negara. Itu persoalan. Kan publik nggak tahu itu barang ditaruh kemana. Ada yang bilang itu uang-uangan, uang palsu yang dipamerkan. Ya makanya kan yakinkan kita bahwa barang itu memang sudah masuk ke kas negara gitu loh. Itu kan nggak tahu. Kalau mobil kan ada wujudnya di KPK sana kan. Itu pun kadang-kadang hilang itu, dipakai polisi, dipakai siapa kan, pakai plat nomor palsu. Nah maka hal-hal semacam gini yang menurut saya perlu dipastikan ketika kita menyiapkan tuntutan. Itu saja. Ya.